Dahulu kala terdapatlah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih mengalami sakit keras. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih melihat keadaan sang ibu. Ibu, jangan tinggalkan Putih. Bangun, Ibu, bangun. Ayah, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Mengapa Ibu meninggalkan kita, Ayah? Sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibu. Bersabarlah, Nak. Ini adalah rencana Tuhan. Ibu Bawang Putih akhirnya meninggal dunia, dan Bawang Putih dengan ayahnya pun merasa terpukul akan hal tersebut. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang anak janda beranak satu yang bernama Nanda. Nanda kerap sekali mendatangi dan membawakan masakan untuk Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Merah pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih pun meminta izin kepada Bawang Putih untuk melamar ibu Bawang Merah. Nak, ayah nggak punya ibu Bawang Merah. Apakah kamu menyetujuinya? Jika memang itu keputusan ayah, dia hanya akan melakukannya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepada aku. Baiklah, aku akan menyampaikan hasilku kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Nanda, setelah kepergian istriku, aku merasa kehilangan. Dan setelah kehadiranmu, kehidupanku menjadi terukam. Nanda, maukah kau menjadi ibu dari anak-anakku dan menjadi istriku? Baiklah mas, aku menerima lamaran ini. Akhirnya, mereka menikah, dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semuanya tampak baik-baik saja. Namun pada suatu ketika, dikala Bawang Putih sedang tidak ada di rumah. Wah, rumah ini besar sekali. Banyak orang-orang mewah. Ada jalan-jalan kita bisa foya-foya. Kita kaya, ibu, kita kaya. Kita tidak akan miskin lagi. Kita akan sesuatu yang sangat mahal. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras, dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Ayah, ayah kenapa ayah? Ya, ini nggak mungkin. Bangun, Ayah, bangun. Jangan tinggalkan Putih. Akhirnya mesin itu lagi. Semenjak hal tersebut terjadi, Bawang Putih menjadi anak yatim piatu, dan ibu Bawang Merah menjadi tidak keterlaluan kepada Bawang Putih. Hei Putih, jangan hanya berjalan saja. Sana, bersihkan dan bereskan rumah sekarang. Putih, kau juga harus mencucikan semua bajuku dan bereskan semua pakaianku. Mau tahu? Pada suatu hari, di mana Bawang Putih sedang mencuci baju di sungai, tiba-tiba ada salah satu pakaian ibu milik ibunya yang hanyut di sungai. Ah, pakaian Ibu, bagaimana ini? Apa sih akan dimarahi Ibu jika pulang nanti? Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk mendapatkan kembali pakaian tersebut. Namun sayangnya, ia tak sanggup membawanya kembali. Dengan sedih dan berat hati, ia kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku telah menghilangkan pakaian Ibu. Apa kamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Mengerti kau? Ibu, akan aku cari. Dengan hati yang sedih, Putih pun terpaksa melakukan perintah sang ibu tirinya. Di tengah perjalanannya, ia berusaha menanyakan kepada warga-warga di sekitaran desa tentang baju ibunya itu. Tak terasa hari sudah semakin gelap, dan Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena ia pasti tak akan sempat untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua, dan Putih pun berniat untuk menghampirinya. Permisi nenek. Siapa di dunia? Ada apa malam-malam begini? Namaku Bawang Putih, Nenek. Aku sedang mencari pakaian Ibuku yang hanya sebelah sana. Dan sekarang aku di tempat
ibu dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat dan ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Nih, cuci bajuku sekarang sungai. Gua akan aku cuci. Ibu, ya, kamu mendapatkan labunya. Wah, labu ini besar sekali. Mari kita buka, cepat. Ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga mereka